Shalom. Setiap kali saya pergi keluar kota, istri saya selalu berpesan kepada saya, hati-hati mas di jalan. Berulang-ulang kali dia katakan demikian. Berulang-ulang kali dia katakan demikian. Supaya apa? Supaya saya berhati-hati. Dan kata-kata yang diulang itu benar-benar memperingatkan kepada saya. Saya percaya firman yang saya bagikan pada saudara di dalam kitab Lukas pasal yang kelima ayat 1 sampai 11. Saudara sudah berkali-kali membaca kisah ini. Saya tahu saudara berulang-ulang kali membaca kitab ini. Mari kita baca bersama-sama. Lukas pasal yang kelima ayat 1 sampai 11. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Sedang orang banyak menemui dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam satu perahu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar di atas orang banyak di atas perahu. Setelah selesai berbicara, mengajar, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-teman di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama kedua ngisi perahu itu dengan ikan sehingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di kaki Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini orang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Kisah ini adalah kisah nyata, di mana sekitar kalau umur Tuhan Yesus waktu itu 30 tahun mulai melayani, berarti sudah kisah ini sudah 2010 tahun yang lalu. Dan ini suatu kejadian yang sungguh-sungguh dialami oleh Tuhan Yesus dan murid-muridnya. Satu kali Tuhan Yesus lagi ngetop, khotbahnya banyak orang menemui dia, sehingga dia terdesak sampai di tepi pantai. Sampai di tepi pantai sudah tidak ada jalan keluar lain. Dia menengok ke belakang, melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayan yang telah sedang turun dan membasuh jalannya. Ia naik ke dalam satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak di atas perahu. Jadi waktu itu Tuhan Yesus mengajar di atas perahu, karena tempat nggak ada. Dia pinjem perahunya Simon Petrus. Dan Tuhan Yesus setelah mengajar kepada orang banyak, dia berkata kepada Simon, "Simon," menjawab, setelah selesai berbicara mengajar, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tapi karena engkau yang menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Saudara, Simon adalah orang yang profesinya sebagai nelayan, sebagai penjala ikan. Tapi waktu itu dia sepanjang malam bekerja keras dan tidak mendapatkan apa-apa.
waktu itu Simon lagi krisis, nggak ada tangkapan sama sekali, sehingga dia mengalami kegagalan total. Dalam hidup kita seringkali mengalami kegagalan total karena kita mempunyai kekuatan yang kita miliki, mengandalkan kemampuan kita sendiri. Dan Simon, waktu Tuhan Yesus perintahkan untuk bertolak ke tempat yang dalam, dia tidak menjawab, dia tidak membantah. Guru, saya ini sejak kecil ada di tepi pantai, sejak kecil ada di sebagai nelayan. Aku tahu jam berapa ikan paling banyak, aku tahu jam berapa ikan yang bisa aku tangkap banyak. Tapi bersyukur Simon tidak protes seperti itu. Kalau ada orang yang saya sendiri dan di sebelah saya menggurui saya, maka saya akan terpengaruh dengan omongan dia, karena saya sudah pengalaman menyetir. Tapi Simon Petrus tidak terpengaruh dengan pernyataan Tuhan Yesus. Dia tidak berkata, engkau anak tukang kayu, aku nelayan. Engkau tukang kayu, aku nelayan. Seorang tukang kayu tidak akan ahli dalam menjala ikan. Saya percaya bahwa kalau Simon melakukan hal itu, dia akan mengalami gagal total. Sebagai tukang kayu, kita lihat Presiden kita Jokowi adalah tukang kayu, tapi Tuhan bisa pakai dia sebagai presiden. Jadi Tuhan yang menempatkan Jokowi jadi presiden di negara ini. Saya percaya itu bukan secara kebetulan. Simon tidak membantah demikian, tapi dia melihat Tuhan Yesus bahwa Tuhan ini ada suatu pengurapan, ada satu wibawa, ada satu kuasa, sehingga dia melakukan untuk menebarkan jala. Setelah mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Kenapa jalannya koyak? Kenapa jalannya robek? Jala di dalam kehidupan kita adalah, jala di dalam kekristenan kita adalah kehidupan kita. Kehidupan kita ini adalah jala untuk menangkap jiwa-jiwa. Jiwa-jiwa yang kita tangkap itu melalui jala hidup kita. Hidup kita koyak karena apa? Karena kita masih banyak tercela. Katanya orang Kristen kok seperti itu. Katanya orang Kristen kok utang gak bayar. Katanya orang Kristen kok melarikan bawa uang perusahaan. Itu jala yang koyak. Itu jala yang koyak. Sehingga tidak ada satu tangkapan jiwa satupun. Lalu setelah mendapatkan sejumlah besar ikan, Petrus orangnya bukan yang egois, tapi dia memanggil teman-temannya di perahu yang lain untuk datang membantunya. Dan mereka itu datang lalu bersama-sama mengisi dua perahu itu dengan ikan sehingga hampir tenggelam. Jadi berkat yang punya Tuhan Yesus, dia bagikan kepada teman-temannya. Pelayanan kita harus kita bagikan. Hidup kita harus kita bagikan. Jangan jadi orang yang egois. Keuangan kita bagikan, supaya kita menjadi berkat bagi orang lain. Sehingga Simon Petrus melihat itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku seorang yang berdosa. Petrus merasa dirinya tidak layak. Petrus dirinya merasa orang yang berdosa. Setiap kita tidak layak di hadapan Tuhan. Setiap kita tidak mempunyai kelayakan untuk diselamatkan. Tapi kasih karunia Tuhan, kita boleh diselamatkan. Bahwa setiap kita adalah manusia berdosa, sehingga Simon Petrus mengatakan bahwa tidak layak, sebab ia dan semua yang bersama-sama dengan takjub oleh banyaknya ikan yang mereka tangkap. Jadi tangkapan ikan begitu banyak sehingga memukau hati mereka.
Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedius yang menjadi teman Simon. Kata Yesus pada Simon, jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia. Kenapa Tuhan Yesus katakan jangan takut? Karena Tuhan tahu manusia itu penuh dengan ketakutan, manusia itu dengan kekhawatiran, manusia itu penuh dengan ketakutan, takut masa depan, takut segala sesuatu yang belum pernah terjadi dan belum dialami. Saya percaya bahwa ketakutan bukanlah hal yang baik dalam kehidupan kita, karena firman Tuhan berjanji, aku menyertaimu. Dan kata-kata jangan takut itu kalau dihitung sebanyak 365 kali, itu berarti sepanjang hari kita diberi vitamin sama Tuhan dengan kata jangan takut. Jangan takut, aku menyertai engkau. Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka meninggalkan sesuatu lalu mengikut Yesus. Saya percaya bahwa Simon setelah mengalami keberhasilan, dia tinggalkan itu berkatnya, tinggalkan ikannya, dia ikut Yesus. Ikut Yesus jangan karena berkat, ikut Yesus jangan karena mujizat. Saya percaya bahwa banyak mujizat yang saya alami, tapi saya mengikut Yesus bukan karena mujizat. Mujizat yang saya terima adalah yang dari Tuhan, yang tidak bisa menandingi apapun juga. Pertama-tama mujizat keselamatan, di mana saya sebagai seorang yang berdosa, tapi Tuhan selamatkan saya. Itu mujizat yang terbesar. Kalau saya ceritakan tentang mujizat Tuhan, di mana saya pernah 2 kali untuk mutabir darah. Di waktu itu tanggal 31 Oktober 2016, tanpa ada sesuatu hal, sore hari saya memutar darah begitu banyak, sehingga saya tidak sadarkan diri. Saya ambil itu tas yang selalu ada saya kontrol dalam rumah sakit. Saya ambil, saya dibonceng oleh tetangga saya untuk pergi ke rumah sakit. Sampai dari rumah saya Gunung Sari sampai rumah sakit RSI Jemur Sari sekitar 7 kilo. Tapi di tengah perjalanan, sekitar di daerah Kedurus situ, saya sudah tidak sadarkan diri dengan dibonceng di kendaraan. Saya percaya kalau saya tidak jatuh itu karena mujizat. Dan saya sampai sana, saya sudah tidak mempunyai kesadaran apa-apa. Saya sudah tidak ingat apa-apa lagi. Tapi saya percaya banyak orang yang mendoakan saya, sehingga saya boleh dipulihkan, saya boleh disembuhkan. Saya terima mujizat. Mutar darah yang kedua kali, saya percaya pada waktu tanggal 15 Agustus 2019 tahun yang lalu, 2019 tanggal 15 Agustus, di mana saya waktu itu nggak merasa apa-apa di dalam perut saya. Seharusnya waktu kontrol itu tanggal 20 Agustus, tapi anak saya Grace menyuruh saya untuk periksa tanggal 15 Agustus waktu itu, dan dia kasih uang untuk supaya berobat ke dokter. Dan saya sampai sana sekitar jam 7, dan saya pakai BPJS kesehatan saya masukkan, ternyata masih ada nomor untuk saya, ada kuota untuk saya, nomor 30, sekitar jam 12. Tapi anak saya Kristil pun saya untuk telepon istri saya untuk segera masuk melalui jalur pribadi, jalur bayar 200.000. Waktu istri saya membayar 200.000, uang itu dikasihkan dan diterima. Setelah itu saya langsung bisa masuk ke ruang dokter. Begitu masuk, dokter melihat saya, Pak, langsung opname. Padahal belum diperiksa apa-apa, tapi begitu masuk dokternya sudah bilang gitu. Saya dibawa ke ruang opname, ruang kamar. Begitu saya tidur, langsung mutar darah untuk yang kedua kalinya.
Setelah itu saya juga tidak sadar lagi. Saya percaya bahwa kalau saya saat ini masih ada, itu karena mujizat Tuhan. Itu karena kemurahan Tuhan. Tuhan itu baik. Tuhan itu baik buat saya dan saudara. Mari kita serahkan hidup kita untuk sepenuhnya bagi Tuhan. Kita tinggalkan berkat, tinggalkan mujizat. Jangan ikut Yesus karena berkat. Jangan ikut Yesus karena mujizat. Ikut Yesus karena Dia Tuhan satu-satunya. Tidak ada Allah yang lain kecuali Tuhan Yesus Kristus. Dialah Allah yang layak kami sembah. Dialah Allah yang layak kita puji. Itulah arti hidup saya. Saya diciptakan untuk menyembah Dia. Saya diciptakan untuk menyembah Dia sebagai Allah saya. Itu sebabnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu Tuhan. Kami mau mengikuti Engkau Tuhan dengan sepenuh hati kami Tuhan. Kami tinggalkan Tuhan perbuatan kami yang lama Tuhan. Dosa kami tinggalkan Tuhan, dosa kami lepaskan Tuhan, sehingga hidup kami tidak ada beban lagi dengan dosa Tuhan. Hidup kami hidup yang baru Tuhan. Hidup di mana Tuhan Kau berkenan di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami mau ikut Engkau Tuhan. Kami mau melayani Engkau Tuhan. Kami mau melayani Engkau Tuhan. Ini Tuhan hidup kami Tuhan, yaitu hidup Tuhan untuk Engkau pakai melayani Tuhan. Hidup adalah sebuah kesempatan Tuhan. Kesempatannya itu untuk melayani Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau Engkau sudah melakukan perkara-perkara yang besar dalam kehidupan kami Tuhan, kami ucap syukur Tuhan. Kami ucap syukur Tuhan. Kami ucap syukur Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan doa kami. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku sebagai anak kerajaan-Mu. Bila saatnya nanti ku mau mengenang lagi, hidup ini sudah jadi berkat.